Saya nggak fitnah kamu. Untuk kenyataannya. Dan oh ya, satu hal lagi. Jangan kamu pikir saya nggak tahu deh. Kamu berasal dari keluarga seperti apa? Keluarga mafia yang penuh dengan kejahatan. Dia bisa ngelakuin apa aja. Mau ngebunuh orang kek. Jadi apalagi hanya dengan mengirim preman ke kontrakan ibu. Itu pasti hal yang kecil sekali buat kamu. Ya kan? Oh ya, dan di rumah ini juga ada om ngap. Si Erwin itu. Yang jelas-jelas mafia. Semua orang tahu dia siapa. Gimana Gino bisa tahu semua latar belakang keluarga saya? Pantas aja dia nuduh saya yang macam-macam dari tadi. Jadi gimana? Mau akuin semua? Kamu jangan sembarangan ngomong kalau kamu nggak punya bukti Gino. Jadi udah, tolong kamu pergi dari kehidupannya Tias, dari kehidupan keluarganya Tias, dari kehidupan saya. Karena kehadiran kamu di sini nggak akan terima lagi. Jadi, silakan jangan sentuh saya. Pak, Aura, kamu ini benar-benar nakal ya. Harus Oma kurung di dalam sini. Aura nggak mau, Pak. Aura nggak mau dikurung di sini. Aura takut. Makanya nggak usah nakal. Makin kamu ngerengek, makin kamu nangis, makin Oma hukum kamu. Biar kamu mikir kalau kamu besok-besok gak boleh kayak gitu lagi sama Oma. Ampun, Oma. Aura janji gak bakalan makal lagi. Aura, kamu tahu kan? Oma itu paling gak suka denger kamu panggil si Tias dengan sebutan Mama. Kenapa sih kamu gak dengerin Oma? Ingat ya, kamu jangan jadi anak durhaka. Ibu kamu itu cuma satu, Mama Hani. Mama Hani, ngerti? Gak ada yang namanya Mama Tias itu. Dia itu orang lain. Karena kamu nakal, kamu akan Oma diamkan di sini supaya kamu mikir kesalahan kamu dan kamu gak akan mengulanginya lagi. Oma, Aura nggak mau di gudang ini. Aura nggak mau. Ya makanya gak usah nakal. Harus nurut sama Oma dan sama Mama. Iya, Aura janji. Aura nggak nakal. Aura nurut sama Oma sama Mama. Alah, kamu tuh janji terus setiap hari. Tapi kamu bohong kan? Kamu gak pernah nepatin janji kamu. Kamu kecil-kecil gak boleh kayak gini, Aura. Gimana nanti besarnya? Pokoknya, hari ini kamu udah kelewatan. Kamu sudah umpetin handphone Oma. Kamu sudah bohongin Oma. Kamu udah gak nurut sama Oma, sama Mama. Enggak. Kamu akan tetap di sini sampai kamu benar-benar tahu salah kamu apa dan tidak mengulanginya lagi. Ngerti? Udah, gak usah nangis. Ma, Oma, 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 buka pintunya, Oma. Jangan tinggalin Aura di sini, Oma. Buka pintunya, Oma, buka. Aura takut di sini. Aura, stop ya. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah berisik, nggak usah nangis terus. Kalau kamu seperti ini, nanti Oma tambah hukumannya. Mau? Ya Allah, kasihan non Aura. Enggak, Oma, tapi buka pintunya, Oma, buka. Maafin Aura, Oma. Aura janji nggak bakalan nakal lagi. Udahlah Aura, Oma nggak percaya kamu ngomong apa. Karena kamu itu selalu janji sama Oma dan kamu selalu bohongin Oma. Sekarang kamu harus di dalam sini supaya kamu berpikir dan nggak akan berbuat salah lagi. Ngerti? Oma, keluarin Aura di sini. Aura kan udah minta maaf. Oma! Non, non Aura. Bisa nih. Tolong bukain pintunya, Bi.
Aura, maafin Bibi ya. Bibi nggak bisa bukain ini pintu karena kuncinya sama Oma. Bibi nggak berani. Non Aura nggak usah nangis ya. Tapi Aura takut, Bibi. Bibi, tolongin Aura, Bibi. Iya, Bibi tahu. Non Aura sekarang berdoa aja sama Yang Maha Kuasa ya. Minta tolong, ya. Udah sekarang Non Aura nggak usah sedih, nggak usah nangis lagi. Bibi temenin Non Aura dari luar ya. Iya, Bi. Ini si ibu Nyonya, ibu Poni kejem banget. Tega banget ngurung cucunya sendiri di gudang. Kalau aja Mas Dean, Non Abel sama opanya tahu, pasti mereka marah besar. Tias, kamu sama Abel kenapa sih kok cemas? Ya habisnya Tias khawatir, Bu. Soalnya Mas Dian sama Mas Jino ngobrolnya lama banget. Iya, Bu. Sebenarnya kalian mau ngomongin apa sih sama Kak Jino? Mbak juga nggak tahu, Bel. Gak usah terlalu khawatir. Biasa laki-laki kalau ngobrol berdua kan, paling ujungnya baku. Kamu apaan sih? Kok malah ngomongnya kayak gitu? Udah tahu Tia sama Abel nih khawatir. Jangan ditambah khawatir lagi. Tahu nih Om Jamet. Ada yang berantem. Ih, pada kemana sih? Ya Allah, tolong. Baru aja diomongin. Ya laki-laki memang begitu, biasa lah. Paling Dean tuh masih buang keket itu, berantem. Udah tenang aja laki-laki, nggak apa-apa. Wajar laki-laki mah. Ya Allah. Mas! Mas berhenti, Mas! Kak Jino? Udah, biarin aja nggak usah dipisahin. Aduh, kamu tuh om macam apa sih? Lihat ponakannya berantem malah seneng. Asal kamu tahu ya, saya nggak sudi kalau punya calon suami itu kayak preman kelakuannya. Calon suami. Stop! Calon suami? Iya, kalau ibu nggak ngomong gitu nggak mungkin maju dia misahin Dean sama Gino. Stop. Om. Astagfirullahaladzim. Udah. Tolong, ada yang berantem. Aduh. Aduh. Gino. Mbak Gino. Dean, ibu mau bicara. Ini Tiara kemana ya? Kenapa dia belum datang juga? Pokoknya kalau dia ingkar janji, aku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya sampai dia tidak punya muka untuk menghadapi dunia ini. Nah Dean, Nak Gino. Kalian berdua kenapa kayak anak kecil sih? Kok sering banget berantem, berkelahi? Memangnya nggak bisa dibicarakan baik-baik? Cemimin, saya minta maaf ya. Lagi-lagi keluarga saya bikin kegaduhan di kontrakannya Cemimin. Iya, Cep Mimin. Kita minta maaf. Kita akan menyelesaikan masalahnya dengan tenang.
Jadi nggak akan ada kegaduhan lagi. Iya nggak apa-apa, Bu Yuni, Neng Tias. Saya bisa maklum kok. Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan, saya pamit dulu aja ya Bu Yuni ya, Neng Tias. Sekali lagi saya minta maaf ya, Cumimin. Iya sama-sama. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Gino, Nak Dean, sebenarnya masalahnya apa? Kok kalian berdua sampai pukul-pukulan kayak tadi? Bu, saya minta maaf. Saya udah berusaha untuk sabar. Saya mencintai Abel. Itu dengan tulus, Bu. Dan saya akan buktikan itu. Cuman masalahnya dia nuduh saya enggak, Bu. Dia bilang saya manfaatin Abel lah. Nuduh inilah, nuduh itulah. Saya nggak terima, Bu. Ya mungkin kamu juga bisa bercermin ya, Jin. Kamu juga nuduh saya dengan sembarangan. Bu, penyerangan di kontrakan ibu waktu itu. Pada saat itu juga saya ngerasa khawatir dan sangat cemas. Tapi Gino malah menuduh saya sebagai dalang penyerangan itu. Itu sama aja fitnah saya kalau saya udah mau menyerang ibu, mau nyakitin ibu. Mas Dino, kok kamu tega banget nuduh Mas Dian seperti itu? Dek, itu bukan fitnah. Aku ngomongnya sebenarnya, sesungguhnya. Dan aku punya alasan yang kuat untuk itu. Mas, apa itu benar? Kamu tuh jangan sembarangan menghina, menuduh keluarga saya ya. Tarik ucapan kamu itu. Atau apa? Atau apa? Atau mau bunuh saya juga? Oh silakan. Saya nggak takut sama sekali. Saya nggak takut. Hei, dengerin dulu. Gini, ini hal biasa yang kalian lakukan ya ke orang lain. Membunuh orang. Itu kan? Ini harus kasih... Om, enggak. Jangan. Ibu udah jelas tadi bilang, kita selesain masalah ini baik-baik. Nggak ada kekerasan. Nggak ada kekerasan. Luar biasa sekali. Sok baik banget. Keluarga mafia bisa ngomong seperti itu ya. Mungkin karena ada ibu, ada Tias, ada Abel. Makanya kamu bicara seperti itu. Ya deh. Sekarang gini aja lah. Kalau kamu dan Anda itu laki-laki ya, yang gentle. Ngomong, yang jujur. Depan dia Tias, depan ibu, depan semua ya. Kalian berasal dari keluarga yang seperti apa? Ayo dong. Keluarga mafia biasa bersinggungan dengan kejahatan. Ya? Ya kan ya? Ya jawab aja. Makanya saya nggak heran. Ya. Kamu bikin drama penyerangan di kontrakan ibu yang lama. Ya kan? Kamu bikin seperti itu. Ya kan? Kamu udah bicara apa sih, Cino? Justru saya berada paling depan untuk melindungi Tias sama ibu. Nah, itu. Itu jawabannya. Ya kan? Supaya terkesan kamu seorang pahlawan yang menjaga dan melindungi dia Tias, ibu, Abel, ya kan? Tujuannya untuk apa? Oke, saya tahu tujuan utamanya itu adalah supaya dia Tias itu mengurungkan niatnya untuk menceraikan kamu. Dan kamu juga sengaja melakukan itu supaya apa? Supaya mereka bergantung sama kamu, ya kan? Hubungan kamu itu udah gak masuk akal, Jin. Hubungan yang gak masuk akal gimana? Kalau itu semua keluar dari mulut seorang mafia. Mas Dian, kamu belum menjawab pertanyaan saya. Apa benar
kamu berasal dari keluarga mafia. Omongan kamu itu udah gak masuk akal, Gino. Omongan yang gak masuk akal gimana? Kalau itu semua keluar dari mulut seorang mafia. Mas Tian, kamu belum jawab pertanyaan saya. Apa benar kamu berasal dari keluarga mafia? Hei, ya, jawab dong. Jangan diam aja. Tuh, bener kan? Seperti dugaan saya. Tias, ibu, itu nggak tahu sama sekali latar belakang kamu seperti apa. Dari keluarga yang seperti apa. Terkesan baik di depan, padahal di belakang seperti apa. Kamu tutup mulut kamu ya. Kamu tuh ngomong gak ada buktinya. Apa itu kalau bukan fitnah namanya? Ini maksudnya apa? Maksud omongan Anda tuh supaya untuk membungkam saya, untuk ngomongin kebenaran. Itu maksudnya. Ya. Oh enggak, saya akan diam. Kalau misalnya memang omongan itu nggak benar, buktikan. Jawab. Jadi sekali lagi, ayolah. Gentleman. Ngomong aja, jujur aja. Mumpung selama saya masih ada di sini, saya yang bicara kan. Apa urusan kamu, Gino? Apa hak kamu mengatur kehidupan saya seperti ini? Apapun latar belakang keluarga saya itu urusan saya, bukan urusan kamu. Oh itu akan jelas jadi urusan saya. Kenapa? Karena itu membahayakan nyawa seorang wanita yang sangat saya cintai. Wanita yang kamu cintai. Siapa maksud kamu, Gino? Mau kelepasan ngomongan. Saya nggak salah dengar kan barusan? Kamu bilang wanita yang kamu cintai. Siapa maksud? Abel? Atau Tias? Ya Abel. Maksud saya Abel. Hah? Saya mencintai Abel. Jadi maksud kamu Abel adalah korban kejahatan saya? Tolong terangkan sama saya, Gino. Kejahatan apa yang saya bisa lakukan kepada Abel? Oke. Abel sendiri yang cerita sama saya. Di waktu ada drama penyerangan seperti itu. Ada Abel di sana bersama Bu Yuni. Jadi jelas. Itu sangat membahayakan nyawa Abel. Dan saya nggak terima itu. Dan saya nggak mau Abel itu jadi korban dari preman-preman bayaran suruhan kamu. Dan saya nggak mau. Preman apa, Gino? Saya nggak pernah menyuruh preman atau siapapun untuk menyerang mereka. Itu fitnah. Berhenti fitnah saya. Saya nggak fitnah. Saya cuma ngomong kebenaran ya. Kamu tuh nuduh dia dari tadi nggak ada buktinya semua. Pepesan kosong itu. Oke gini, mungkin sekarang cuma terkesan ya omongan saja. Tapi yang jelas saya akan buktikan itu semua. Saya akan buktikan. Dan saya akan tunjukkan ke depan ibu, Tias, dan kamu. Dan setelah itu, dia, saya nggak akan kasih ngomong. Aduh, sampai kapan Mr. Farhat keluar dari hotel? Temu siapa ya jadi penasaran? Wah, jangan-jangan ketemu selingkuhannya.
Oh iya, hotel. Hotel. Pasti ketemu selingkuhannya. Bener-bener nih. Bener sekali. Madam Delina nyuruh saya mata-matain Mr. Farhat. Disinyalir Mr. Farhat mempunyai sugar baby alias selingkuhannya. Gimana? Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Bukannya bertobat, banyak berdoa. Ini makin jadi. Padahal Madam Delina cantik. Kurang apa? Kurang bersyukur. Dasar botana. Loh, bocah tua nakal. Wah, ada aja. Waduh, itu kan Nona Tiara. Ngapain ke hotel? Jangan-jangan ketemu Mr. Farhat. Ngapain kamu motoin saya? Pakai awas-awas lagi. Suara apaan sih? Ngapain kamu motoin saya? Ternyata orang mesum. Sekalian aja pukulin Om Farhat. Siapa yang mau motoin ibu? Saya mau motoin itu, Bu. Kamu pikir saya jelek, nggak mau motoin saya? Hah? Saya mau foto gitu? Ya, foto. Oh, bilang dari tadi. Fotoin saya, fotoin. Udah. Fotoin lagi, fotoin lagi. Aduh, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah kena fotonya. Coba saya lihat. Wah, kok belum sih? Tapi nggak apa-apa. Saya harus lapor dulu sama Madam Delina. Maaf. Laporan, Madam. Saya masih di hotel, masih memantau kelinci 1. Tapi yang saya bikin curiga, di sini ada Non Tiara juga. Jangan-jangan menurut naluri saya, Mr. Farhat janjian sama Non Tiara. Dilan, kamu bicara apa? Maksud kamu apa? Itu bener yang kamu ngomongin? Waduh, kok suaranya mirip Mas Gino? Kenapa malah Mas Gino yang jawab di HP Madam? Gak. Aduh, mana ya? Salah. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan buktikan. Ya. Saya izin pamit, Ibu, BTS. Bel, aku harus pergi. Ada urusan yang harus aku urusin. Nanti aku bakal telepon. Sekali lagi saya minta maaf. Sabar. Kamu ngomong sembarangan terus main cabut begitu aja, Bekeket! Erwin, kamu kemana? Kamu masih harus menjelaskan ke kita semua di sini. Yes. Yes. Waduh, kacau nih. Kacau. Kalau sampai Dean buka mulut dan cerita semuanya,
kacau cita-citaku dengan Wayun. Jelasin dulu ke saya. Umi, dari tadi tuh orang itu pidato aku kebelet pipis. Umi, aku pengen pipis. Udah tahan dulu, duduk. Umi, aku udah nahan dari tadi. Umi, aku udah gak tahan ini. Duduk dulu. Jawab pertanyaan saya. Aduh, Umi, aduh. Kamu jawab pertanyaan saya. Apa kamu mafia? Umi kok bisa-bisanya percaya sama omongan ulat keket itu? Dia tuh cuma mau ngelabui Umi aja, mau jatuhin aku dan dia di hadapan kalian semua. Kamu jangan bohong. Loh kok bohong sih Umi? Umi, coba lihat wajah Abi baik-baiknya. Abi sobat kacamata nih. Coba Umi lihat ke mata Abi. Ya, lihat wajah Abi yang rupawan, yang soleh, yang negarawan ini. Emangnya Abi ada potongan mafia, Umi? Gak ada dong. Umi pernah nggak nonton film mafia? Umi pernah nggak? Mafia itu kemana-mana selalu bawa pistol, Umi. Abi nggak pernah bawa pistol, nggak ada. Kalau Umi nggak percaya, Umi periksa deh. Ada nggak? Ada, Umi. Ngapain saya geledah kamu? Udah jawab aja yang jujur. Terus terang sama saya. Tadi Abi udah bicara terus terang, Umi udah sejujurnya itu, Umi. Umi nggak pernah sekalipun lihat Abi bawa pistol kan? Sekarang ini, Umi pertama kali kita ketemu di pertemuan bersejarah yang sangat romantis itu, yang lebih romantis dari film Titanic, di atas bajai. Abi bawa pistol nggak, Umi? Apa sih kamu? Ditanya kok malah jawabannya ngalor ngidul gitu. Gak jelas. Umi, don't go! Umi, please! Om, kayaknya Kak Gino emang salah deh. Nanti aku coba jelasin deh ke ibu. Om Erwin sama sekali nggak ada potongan mafianya. Bagus tuh, Babel. Coba kamu ngomong sama Umi ya. Ya, nanti aku jelasin ke ibu, oke? Soalnya Om Erwin tuh lebih cocok, ada potongan jametnya. Nggak cocok banget jadi mafia. What? Sembarangan aja kau, Babel. Kurang ajar. Sepertinya Tiara ingkar janji. Rupanya dia udah siap untuk viral. Dia akan tahu akibatnya kalau berani mempermainkan seorang Farhat. Tiara, kamu telat 5 menit ya. Sesuai dengan perjanjian kita. Kamu telat sedikit, saya tidak akan pernah kasih ampun. Baru aja video itu mau saya viralkan. Sekali klik dan boom. Video short itu akan viral ke semua akun medsos. Jangan marah dulu, Om. Maaf kalau saya telat. Tapi Om tahu kenapa saya telat? Karena saya mau malam ini jadi malam yang spesial buat kita berdua. Saya khusus mempersiapkan gaun malam terbaik untuk menghabiskan waktu bersama Om. Dan saya yakin Om pasti suka. Pasti suka kan? Saya udah gak sabar, Om. Mau menghabiskan malam ini berdua sama Om. Tentang latar belakang keluarga saya. Saya nggak mau nyembunyiin apa-apa dari kamu. Saya tuh cuma... Astagfirullah. Tias, kamu nggak boleh percaya sama omongannya ulat keket itu.
Ini Om Erwin kok bisa tiba-tiba masuk sih? Bukannya ketuk dulu atau apa dulu? Jangan main masuk aja dong, Om. Coba kamu lihat wajah suami kamu yang rupawan ini, ya. Ganteng, rupawan, breok-breok tipis, nada bicaranya lembut. Nggak ada potongan mafia sama sekali. Orang baik-baik ini. Apaan sih, Om? Jadi apa yang dibilang sama Mas Gino semuanya nggak benar? Oke, saya harus jujur kali ini. Yes. Jadi sebenarnya... Ya nggak bener lah. Tias, pandangi wajah Dean. Sekarang lihat wajah Om. Lihat wajah Dean lagi. Nggak kelihatan kayak mafia kan. Kami berdua datang dari keluarga baik-baik. Kami keluarga terpandang di kampung. Silsilah kami bagus. Keturunan pejuang. Dia kemarin ngajak Om sholat Jumat loh. Kamu harusnya percaya sama Dean. Kan dia suami kamu. Bukan si Lot Keket kan? Om, mungkin lebih baik sekarang Om keluar dulu deh. Udahlah. Suami istri nggak boleh berantem lama-lama. Bersatulah atas nama cinta. Berjuta-juta wanita di bumi, mengapa hanya diriku? Kalau begini kan enak dilihatnya. Oke, Om tinggalin kalian. Jangan lupa kunci pintu. Lanjut. Ku bukan sempurna, Kamu anak saya. tak bahagia. Di mata kamu juga ada saya. Bukan sempurna, ku tak kunjung Saya sangat merindukan kamu, Tiara. Setiap malam, saya mimpiin kamu. Saya udah gak sabar ingin bersama kamu. Dan ini adalah momen-momen yang saya tunggu. Om. Sabar dulu dong, Om. Saya pengen kita ngobrol dulu. Sampai minuman kita habis. Tapi saya udah siap, Tiara. Iya, tapi nggak gitu cara mainnya. Aturannya, Om harus temenin saya dulu. Sampai minuman saya habis. Kamu kenapa? Nggak tahu. Kaki saya tiba-tiba kram. Iya, yang sebelah mana? Yang ini dekat pergelangan. Oh, dekat pergelangan. Iya. Ya. Gimana sekarang? Udah enakan. Oke. Oke. Udah enakan kok berkati pijit sama Om. Makasih ya. Tahan dulu, Om. Apalagi sih yang harus kita tunggu? Saya udah gak sabar no sama kamu. Om. Kita gak usah buru-buru. Karena malam ini akan menjadi malam yang panjang buat kita berdua. Untuk bersenang-senang. Jadi lebih baik kita choose. Kita nikmatin malam ini. Malam kebersamaan kita. Detik demi detik. Supaya malam ini akan menjadi malam yang berkesan dan tak terlupakan buat Om Farhat. Untuk malam ini. Om, ngapain sih pakai bohong sama Tias? Saya tuh nggak suka simpen rahasia dari Tias. Kamu tenang dulu deh. Gimana saya bisa tenang? Kalau misalnya apa yang Om lakuin tadi di depannya Tias, itu bisa
menjadi masalah ke depannya saya sama Tias. Emang apa salahnya sih kalau kita ungkapin jati diri saya sebenarnya? Emang latar belakang keluarga saya, keluarga kita adalah keluarga mafia. Coba kamu pikir ya. Kamu pikir kamu bisa langsung aja lu terus terang sama dia tentang jati diri keluarga kita ini? Kamu yakin dia akan bisa nerima kamu apa adanya? Saya yakin Tias akan paham. Yakin kamu? Kamu siap dengan resikonya? Kehilangan istri yang paling kamu cintai itu. Seandainya yang terjadi sebaliknya, gimana? Dian, untuk kamu bisa cerita tentang latar belakang keluarga kita ke Tias, itu perlu strategi dan taktik. Kamu harus pakai strategi kobra. Bener-bener patok. Bener-bener patok. Bikin dia nerima kamu dulu. Baiknya kamu gimana, buruknya kamu gimana. Setelah kamu yakin dia bisa nerima semua itu, baru kamu boleh ungkapin ke dia siapa kita ini sebenarnya. Sementara ini kita saling jaga dulu. Kita satu kapal, kawan. Maksudnya gimana sih? Loh, saya ini om kamu. Kalau kamu cerita, kamu datang dari keluarga mafia. Umi juga akan tahu kalau saya ini keluarga mafia juga kan. Apa dia mau nikahin om kalau begitu? Kita butuh strategi, dia untuk meyakinkan mereka berdua. Gak bisa kehilangan Umi. Om bisa gila. Apa yang dibilang Om Erwin masuk akal juga sebenarnya. Tapi saya nggak tenang dan ngerasa bersalah kalau harus bohongin Tias. Tapi di sisi lain, saya takut kehilangan mereka kalau ternyata Tias nggak bisa nerima latar belakang keluarga saya yang hitam. Kamu kenapa diem aja, dia? Kamu harus ingat, hidup hanya janda dan tawa. Gelas saya sudah kosong. Dan sekarang giliran kamu untuk menepati janji kamu kepada saya. Sebentar ya, saya ke toilet dulu. Saya mau pakai gaun khusus untuk Hani. Kenapa? Tiba-tiba kepalaku pusing ya. Oh. Apa mungkin aku terlalu banyak minum? Tadinya satu-satunya cara supaya aku hamil itu Om Farhan. Supaya aku bisa minta Mas Tian untuk mempertanggungjawabkan itu. Aku harus fokus sama tujuan awal aku untuk mempertahankan pernikahan aku sama Mas Dean gimana pun caranya. Aku harus tetap ngelakuin rencana aku sama Mas Dean. Kalau ternyata aku hamil anaknya Om Farhan. Aku bisa manfaatin ini untuk Mas Dean. Semua ini emang terjadi. Suami saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan saya. Bahkan dia mengajak saya rujuk. Kami melakukan itu atas dasar suka sama suka. Dan kalau saya hamil, berarti posisi saya sama dengan Mbak Tias, Bu. Itu semua nggak benar. Ada merah-merah gitu darahnya. Bini, jangan boleh ada yang tahu kalau aku lagi datang bulan. Pokoknya jangan bilang siapapun. Ih.
Tapi sekarang aku nggak sudi tubuh aku disentuh sama Om Farhat. Dan aku udah muak sama semua ancaman Om Farhat. Tapi sekarang aku yang pegang kendali. Dan aku yang akan balik ngancurin Om Farhat. Jam segini kok belum datang juga ya? Efek obatnya kan gak bertahan lama. Aku takut Om Farhat sadar saat aku belum ngejalanin semua rencana aku. Sorry, saya telat. Hampir aja saya laporin kamu karena kamu telat datang. Biasalah, tamu yang baru selesai saya layani banyak sekali permintaannya. Oke, masih bisa saya tolerir. Kita langsung aja ke action. Kamu udah siap lagi untuk bertugas kan? Tenang aja Hani, ini gak seberapa bagi saya. Bagus. Pokoknya kamu ikutin semua arahan saya. Oke. Jadi ini orangnya. Yap. Itu target kamu. Gak mengecewakan kan? Bagi saya, uang segalanya. Wajah, umur, nomor sekian saya. Saya suka jawaban kamu. Dan tugas kamu harus kerjain dia. Bawa dia masuk ke dalam jebakan yang saya buat. Dan saya berani bayar mahal. Dan saya suka sekali dengan penawaran kamu. Oke. Tapi ada yang harus kamu ingat. Kamu harus main dengan sangat rapi. Jangan sampai bocor. Karena saya mau ini sukses. Kamu tenang aja. Serahkan sama saya. Dan laki-laki ini pasti jadi milik saya. Saya nggak salah minta bantuan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus bayar saya separuh di muka. Lalu sisanya boleh. Setelah pekerjaan saya selesai. Gimana? Itu bukan masalah bagi saya. 50%? Deal? Thank you. Jangan salah menilai aku, Om Farhat. Aku gak akan tinggal diam. Kemarin kamu mempermainkan aku. Dan sekarang, waktunya permainan ada di tangan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Movie. Di sini kita akan membahas mengenai sinopsis dari sinetron Naik Ranjang pada hari ini tanggal 5 Desember 2024, episode 190-an ya. Sebelumnya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai sinetron ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Di episode kali ini, seperti yang kita sudah terjadi di adegan saat ini, Gino mulai memanfaatkan Abel untuk membuat kegaduhan dalam hubungan Tian dan Tias.
di mana Gino nampak sengaja menjadi musuh dalam selimut dengan cara mengaku sudah jadian sama Abel dalam asmara. Sehingga Gino terkesan menjadi musuh dalam selimut di dalam keluarga atau rumah tangga yang dijalani Tian. Dan itu semua dilakukan Gino adalah untuk bisa masuk lagi di hati Tias dengan cara memancing rasa cemburu, di mana Gino ingin membuat Tias cemburu ketika dirinya menjalin asmara bersama Abel. Akan tetapi sayangnya usaha Gino tetap akan sia-sia karena yang pasti Tias tidak mencintai dirinya, atau dengan kata lain sudah move on. Maka dari situ kehadiran Gino secara diam-diam memanfaatkan Abel justru akan menjadikan dirinya makin menderita. Karena pada kenyataannya nanti justru Gino akan membuktikan sendiri kalau Tias sudah tidak cemburu saat bersama Abel. Sehingga ketika Gino tahu Tias tidak cemburu sesuai dengan harapannya, maka kesedihan dan kesengsaraan yang dirasakan dan dialami, hal itu akan terbukti di adegan kali ini, dimana ketika Tias sudah tahu Gino mengaku pacaran sama Abel, justru hubungan Tias dan Tian makin mesra, makin dekat. Hal itu karena mereka sudah saling cinta. Hingga endingnya nanti Tias dan Tian akan bermesraan di dalam rumah kontrakan, tepat di dalam ruangan kamar, di mana antara Tian dan Tias saling berbagi kebahagiaan dengan cara merayu antara satu dengan yang lainnya. Artinya dari adegan Gino mulai masuk dalam keluarga dengan memanfaatkan Abel, maka secara tak langsung yang pasti Tias akan menyatakan perasaan cintanya kepada Tian, atau dengan kata lain akan jujur kalau dirinya sangat mencintai Tian sebagai suami. Dimana dari kata-kata Tias dan Tian kali ini akan menjadi saksi dan bukti kalau mereka sudah sama-sama terbuka tentang perasaan masing-masing. Saat menyatakan di mata kamu ada mata saya. Begitu pula sebaliknya, itulah kata-kata yang terucap antara Tian dan juga Tias saat di dalam kamar. Itu semua tidak lepas dari bantuan Erwin yang membantu menyatukan ketika terjadi konflik batin di antara keduanya karena ulah Gino. Lalu apa yang akan terjadi dan apakah itu artinya Tias sudah menyatakan perasaan cinta? Tentu saja secara tak langsung Tias sudah jujur tentang perasaannya terhadap Tian. Hal itu karena Tias nampak tersenyum bahagia dan senang ketika mendekatkan kening bersama Tian untuk saling manja. Biarpun begitu, di balik kebahagiaan yang dirasakan akan tetap ada konflik yang mengiringi mereka. Sebab pada kenyataannya nanti Gino akan mulai membongkar seluk-beluk dan latar belakang keluarga Tian, yaitu keluarga mafia. Dari sini Gino sengaja mengadu domba Tian dan Tias. Supaya terjadi pertengkaran dengan harapan supaya Tias meninggalkan Tian. Namun sayangnya usaha Gino gagal karena saat ini Tias akan tetap bahagia sama Tian karena cinta, atau dengan kata lain Tias akan tetap menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan Tian sebagai suami.
episode selanjutnya pertemuan masih di suasana malam, di mana Tian sudah bicara sama Gino berdua. Karena curiga tetapi Gino tidak akan mau mengakui ketika dicecar oleh Tian. Punya niat jahat dan licik dengan cara mendekati Abel. Bahkan Gino membalikkan keadaan dengan cara menuduh Tian yang ingin berbuat jahat kepada Tias. Dengan latar belakang sebagai keluarga mafia dari pertikaian dan perdebatan Tian dan Gino akan semakin panas dan tegang ketika mereka melanjutkan dengan jual beli pukulan. Dari sini akhir dari pertemuan Gino dan Tian yang terus bermusuhan antara satu dengan yang lain, hingga endingnya nanti Gino akan mampir sejenak di rumah kontrakan Tias untuk membongkar rahasia Tian sebagai anak dari keluarga mafia. Apa kamu sudah bilang ke mereka kalau kamu dari keluarga mafia yang identik dengan kekerasan? Kata Gino nampak percaya diri dan optimis. Kalau rencana bongkar rahasia berhasil dari sini, Gino berharap dengan membongkar rahasia keluarga Tian, maka Tias akan berpikir dua kali untuk melanjutkan rumah tangganya. Bahkan Gino berharap kalau Tias segera meninggalkan Tian dengan jalan perceraian. Dari kata-kata Gino di depan semua orang yang akan membuat kaget, terutama Tias dan Yuni yang nampak heran dan tertegun. Sebaliknya Erwin nampak panik dan cemas karena Gino sudah tahu semua latar belakang keluarga Tian, yang sebenarnya hingga endingnya Tias pun mulai bertanya kepada Tian untuk memastikan lalu apa yang akan terjadi dan apakah dari kejadian tersebut Tias akan meninggalkan Tian. Tentu tidak, Tias akan tetap bertahan sama Tian dan menerima semua kekurangan termasuk salah satunya punya masa lalu keluarga mafia. Selain itu, Tian sendiri punya alasan dan penjelasan untuk meyakinkan Tias. Walaupun mengakui masa lalu keluarga karena diceritakan dulu Tian meninggalkan keluarganya karena tidak mau terlibat dalam urusan mafia. Jadi dari situ awal mula nantinya penjelasan Tian akan membuat Tias mengerti dan percaya, sehingga dampaknya adalah Tias akan tetap bahagia bersama Tian dan tidak akan pisah, sehingga dampaknya adalah Tias akan tetap bahagia bersama Tian dan tidak akan menceraikannya. Sebaliknya yang menderita adalah Gino karena lagi dan lagi rencananya gagal dalam upaya licik merebut Tias. Di adegan berikutnya, Abel akan tetap mengaku di depan keluarga kalau dirinya cinta kepada Gino. Hal itu terjadi ketika pertemuan di suasana malam saat makan bersama.
Dari sini cinta April kepada Gino sudah sangat dalam dan berat, sehingga ketika dilarang dan diminta Tian menjauhi Gino, maka April tidak akan bisa melakukannya. Bahkan sebaliknya, April tetap bersama Gino dan percaya kalau Gino juga mencintainya tanpa April sadari sebelumnya kalau cinta Gino adalah cinta palsu yang memanfaatkan dirinya demi bisa merusak rumah tangga Tias. Makin rumit kisah asmara yang terjadi dan semakin seru. Masa sih? Karena Tian dan Tias sudah tidak akan terpisahkan lagi karena usaha dan rencana Gino sekaligus Hani untuk memisahkan yang akan gagal total. Dan berikutnya setelah Hani gagal dalam upaya mempertahankan Tian dalam keluarga, maka Hani akan berurusan dengan Farhad dan juga Zidan, akan tetap mengintai sebagai selingkuhannya. Nah, tetapi dari sini Hani akan merasa senang karena akan bisa mengalahkan Farhad dalam masalah kehidupan, terutama masalah perselingkuhan, di mana Farhad terus memburu harta warisan milik Gino yang didapat Hani sebelumnya. Sebaliknya, Hani melakukan berbagai cara untuk mempertahankannya, sehingga Hani akan mulai menjalankan rencana untuk mengalahkan Farhad. Termasuk salah satunya menjebak Farhad dari jebakan Hani.
termasuk salah satunya adalah menjebak Farhad dari jebakan Hani. Kali ini adalah menggunakan perempuan lain untuk tidur satu kamar. Dari situ Hani sengaja membuat Farhad pingsan, lalu ada perempuan yang disuruh di samping Farhad dan diambil foto serta videonya. Hingga endingnya Farhad mulai panik karena Hani menggunakan ancaman akan menyebar video tersebut kepada semua orang hingga viral. Farhad tidak berdaya dan mulai kalah dengan ancaman Hani. Tetapi dibalik itu semua, Zidan terus mengintai sehingga yang akan mengalahkan dan menggagalkan rencana Hani adalah Zidan, karena dari kejadian sebelumnya Zidan ingin tetap menghancurkan hidup Hani dan tidak akan membiarkan Hani berhasil dalam rencananya. Abel tetap bersama Gino dan percaya kalau Gino juga mencintainya. Tanpa Abel sadari sebelumnya kalau cinta Gino adalah cinta palsu yang memanfaatkan dirinya demi bisa merusak rumah tangga Tias dan juga Dian. Makin rumit kisah asmara yang terjadi dan semakin seru karena Dian dan Tias adalah sudah tidak akan terpisahkan lagi karena usaha dan rencana Gino sekaligus Hani untuk memisahkan yang akan gagal total. Dan berikutnya, setelah Hani gagal dalam upaya mempertahankan Dian dalam keluarga, maka Hani akan berurusan dengan Farhad dan juga Zidan yang tetap mengintai sebagai selingkuhannya. Tetapi dari sini Hani akan merasa senang karena akan bisa mengalahkan Farhad dalam masalah kehidupan, terutama masalah perselingkuhan, di mana Farhad terus memburu harta warisan milik Gino yang didapat Hani sebelumnya. Sebaliknya, Hani melakukan berbagai cara untuk mempertahankannya, sehingga Hani akan mulai menjalankan rencana untuk mengalahkan Farhad, termasuk salah satunya adalah menjebak Farhad dari jebakan Hani. Kali ini adalah menggunakan perempuan lain untuk tidur satu kamar sama Farhad. Dari situ Hani sengaja membuat Farhad pingsan, lalu ada perempuan yang disuruh di samping Farhad dan diambil foto serta videonya. Hingga endingnya Farhad mulai panik karena Hani menggunakan ancaman akan menyebar video tersebut kepada semua orang hingga viral. Farhad tidak berdaya dan mulai kalah dengan ancamannya Hani. Tetapi dibalik itu semua, Zidan terus mengintai sehingga yang akan mengalahkan dan menggagalkan rencana Hani adalah Zidan. Karena dari kejadian sebelumnya, Zidan ingin tetap menghancurkan hidup Hani dan tidak akan membiarkan Hani berhasil dalam rencana. Jadi jangan sampai ketinggalan episodenya malam ini ya, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.